Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Asyifa Ramadhani dengan NIM 24233043. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan minggu keempat tentang media komunikasi perpajakan. Nah, kita di sini harus mengetahui dulu pengertian dari media. Media adalah penghantar atau perantara yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dan informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Sedangkan media komunikasi adalah sebuah sarana atau alat yang digunakan sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Media komunikasi yang dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia sebagai mata dan telinga. Fungsi media komunikasi menurut Onong Ujjana Effendi ada 4 fungsi utamanya, yaitu yang pertama menginformasikan atau memberitahu informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain. Kedua, mendidik atau memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat, bukan di sekolah saja, tetapi di luar sekolah, serta dapat menyampaikan ide dan pikiran kepada orang lain. Yang ketiga, menghibur dapat menyampaikan hiburan dan dapat menghibur orang lain. Yang keempat, mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi dengan mengubah jalan pikiran, sikap, dan tingkah laku komunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi komunikasi dalam bidang perpajakan adalah lebih efektif dan efisien dalam penyebaran informasi. Dalam penyebaran informasi perpajakan, media komunikasi berfungsi untuk lebih meringkas dalam sisi biaya, tenaga, serta waktu. Selanjutnya, jenis-jenis media komunikasi. Yang pertama, berdasarkan salurannya. Media komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu media komunikasi verbal dan media komunikasi non-verbal. Media komunikasi verbal juga dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, komunikasi oral. Komunikasi oral yaitu pembawa pesan menyampaikan pesan ke penerima dengan diucapkan secara lisan, yang artinya tidak berbentuk tertulis ataupun cetak, melainkan hanya didengar. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis yaitu menyampaikan pesan dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara membaca maupun menulis. Kedua, media komunikasi nonverbal. Media komunikasi nonverbal yaitu penyampaian pesan tanpa perlu mengeluarkan suara maupun dalam bentuk pesan tertulis. Ada beberapa bentuk komunikasi verbal yaitu seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, gerakan tubuh, penampilan, dan lain sebagainya. Jenis komunikasi berdasarkan cara penyebarannya ada 3, yaitu media komunikasi audio atau suara, yaitu media audio menerima pesan dengan menangkap pesan tersebut dengan indera manusia yaitu telinga. Sedangkan media suara atau visual menggunakan alat yang dapat memancarkan suara frekuensi tertentu. Contohnya media audio yaitu CD, radio, pemutar audio. Yang kedua, media komunikasi audio visual yaitu penyampaian pesan dengan menggunakan suara serta bentuk visual seperti video atau gambar, kemudian digabung menjadi satu. Yang ketiga, media komunikasi cetak. Media komunikasi cetak yaitu menyampaikan pesan dengan bentuk tulisan yang telah dicetak, contohnya seperti buku, brosur, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Komunikasi berdasarkan kehadiran fisik yaitu merupakan komunikasi tatap muka yang bersifat pribadi atau personal sehingga melibatkan kehadiran fisik dari pembawa dan penerima pesan. Berdasarkan fungsinya, yang pertama, fungsi produksi yaitu bermanfaat sebagai penghasil berbagai informasi, contohnya seperti komputer atau PC. Yang kedua, fungsi reproduksi, mencetak ulang atau menggandakan informasi, contohnya audio tape recorder. Yang ketiga, fungsi penyampaian informasi. Fungsi ini menyebarluaskan serta menyampaikan informasi atau peran yang menjadi sasarannya, contohnya handphone, telepon, dan faksma. Berdasarkan jangkauannya terbagi menjadi 2, yaitu media komunikasi eksternal dan media komunikasi internal. Media komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang digunakan untuk berhubungan
dan berinteraksi bertukar pesan dengan pihak luar. Contohnya siaran televisi menyampaikan pesan melalui acara televisi, memasang iklan ataupun siaran reporter. Yang kedua, media komunikasi internal, yaitu media komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi, bertukar pesan dengan publik internal. Berdasarkan komunikasi dapat bersifat komersial. Contohnya, melakukan pertemuan kelas dengan Zoom atau aplikasi Zoom lainnya.